Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arnahazka Septiana. Saya dari kelas Tadris Biologi 2C. Langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah sebuah refleksi selama 1 semester ini. Apa yang didapat dari mempelajari mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Oke, yang pertama, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat menolong kita untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan dan meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan, peningkatan tindakan. Sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah, serta sebagai pembelajaran bagi kita calon pendidik untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan kaidah serta cara mengajar terhadap proses pendidikan. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam pembentukan akhlak yang mulia untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa diajarkan dengan adanya mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya menaruh perhatian hanya pada segi duniawi saja, akan tetapi menaruh perhatian pada segi kehidupan di akhirat kelak. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui dan memungkinkan kita dapat mengkaji ilmu, bukan sekedar sebagai ilmu. Filsafat pendidikan Islam juga menumbuhkan minat pada sains, apalagi saya merupakan mahasiswi jurusan Tadris Biologi. Selain itu juga, filsafat pendidikan Islam juga menumbuhkan minat pada sastra, kesenian, dan sebagainya. Selain itu, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, yaitu dalam refleksi tersebut narasikan bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam. Langsung saja, yang A yaitu konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan tujuan. Setiap pendidikan hampir semua memiliki tujuan yang sama atau pedagogis. Namun, setiap konsep pendidikan yang ditawarkan tentu berbeda. Perbedaannya terletak pada orientasi praktisnya. Artinya, pendidikan yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja konsepnya akan berbeda dengan pendidikan yang memiliki orientasi penanaman sikap dan intelektual dengan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, sudah semestinya konsep pendidikan Islam dirancang dengan menggunakan kurikulum yang mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum pada umumnya merupakan sebuah rancangan bangun atau sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep. Pada dasarnya, kurikulum memiliki 3 dimensi pengertian, yaitu yang pertama kurikulum sebagai mata pelajaran, sebagai pengalaman belajar, dan yang terakhir yaitu perencanaan program pembelajaran. Kurikulum merupakan bagian dari sebuah rancangan atau desain dari tujuan pendidikan yang harus dicapai. Sejalan dengan tujuan pendidikan, sudah sepantasnya kurikulum yang dirancang dalam dunia pendidikan harus berorientasi pada tercapainya peningkatan kualitas manusia yang memiliki iman dan takwa. Pendidikan tidak dapat kita anggap sebagai sesuatu yang instan untuk dicapai, karena di dalamnya tidak hanya terdapat nilai ilahiyah, tetapi juga terdapat nilai inasiyah. Yang ketiga, konsep ideal pendidikan Islam sesuai dengan sistem. Konteks pendidikan Islam sesungguhnya bertujuan untuk membawa pada sebuah tujuan yang sesungguhnya. Dalam pendidikan Islam artinya bahwa pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara keseluruhan memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai mahasiswa yang berkewarganegaraan Indonesia, landasan untuk meningkatkan iman dan takwa dalam konteks pendidikan Islam harus mengacu pada falsafah negara, yaitu Pancasila, terutama sila yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan
pertanyaan yang nomor 3 yaitu analisislah kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasinya tidak sesuai atau tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Problematika atau permasalahan yang tengah dihadapi konsep perkembangan pendidikan Islam di dunia ini menurut saya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu problematika ontologi pendidikan Islam, yang kedua problematika epistemologi pendidikan Islam, yang ketiga problematika aksiologi pendidikan Islam. Oke, langsung saja kita membahas unsur yang pertama yaitu problematika ontologi pendidikan Islam. Problematika ontologi pendidikan Islam ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu foundational problems, yang terdiri dari atas religious foundation and philosophic foundational problems, empiric foundational problems, yang artinya masalah dasar, fondasi agama, dan masalah landasan filosofis empiris, yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal, seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, imam, ulul albab, dan lain sebagainya, yang semuanya bersumber dari kajian fenomena kauliyah dan fenomena kauniyah yang membutuhkan pendekatan filosofis. Yang B atau yang kedua, structural problems atau masalah struktural, ditinjau dari struktur demografis dan geografis, bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Dari struktur rumah tangga, terdapat rumah tangga karir dan non-karir. Dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah ke atas, dan perguruan tinggi. Yang C atau yang ketiga, operational problem atau masalah operasional. Secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam, misalnya hubungan interaktif 5 faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan alat-alat pendidikan Islam, yaitu kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana dan prasarana, media, sumber, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu lingkungan atau konteks pendidikan, atau bisa bertolak dari hubungan input, proses, dan output. Sedangkan secara makro menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, baik yang bersifat nasional dan internasional. Selanjutnya poin kedua yaitu problematika epistemologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, A. Pendidikan Islam seringkali dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Hal ini wajar karena orang memandang bahwa kegiatan pendidikan Islam dihinggapi oleh lemahnya penggunaan metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian dan memperdayakan. Yang B, pendidikan Islam terasa kurang konkret terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai cara, media, dan forum. Yang C, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional, tradisional, yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan yang sudah ada pada kemampuan anak didik untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial keagamaan yang dihadapi pada era modern seperti kriminalitas, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pengajaran agama yang bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis indoktrinatif doktrin. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu problematika aksiologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 3 macam. Yang A, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Yang B, pendidik dan tenaga pendidikannya mulai memudar dengan doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Yang C,
Di kalangan peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu analislah penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan berikan sumbangsih atau tawaran solutif pemikiran kalian. Oke, langsung saja kita bahas mengenai mengapa atau penyebab kurang majunya pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat. Pendidikan Islam secara epistemologi menyatukan antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang dapat memperoleh kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Pendidikan Islam pada dasarnya memang benar mempersiapkan perkembangan anak agar mampu berperan serta berkesinambungan dalam perkembangan manusia yang berkembang terus dan mampu beramal kebajikan selama dalam upaya mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini berbeda dengan Barat yang memisahkan antara rohani dan jasmani, karena ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Karena Barat memandang tujuan hidup dalam satu sisi yang paling utama, yakni bahagia di dunia, sangat berbeda sekali dengan pendidikan Islam ya. Sekalipun peradaban modern Barat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, namun peradaban itu juga telah menyebabkan problematis sebab dalam pendidikan Barat, ilmu tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, hal inilah yang menyebabkan kerusakan pada manusia sehingga menyebabkan adanya paham ateis. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan, karena dalam Islam, ilmu terlahir di atas wahyu dan agama, serta mempunyai dua sisi pandangan dalam menentukan tujuan hidup, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Segala sesuatu dalam pendidikan Islam dikaitkan dengan wahyu, hadis, dan ijtihad, karena isi dalam kandungan wahyu tersebut telah merangkum seluruh aspek kehidupan, baik berupa kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Secara epistologi Barat lebih memfokuskan kebahagiaan di dunia, sedangkan Islam lebih menekankan pada keduanya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walau pada realitas yang sebenarnya bahwa Islam lebih menekankan pada akhirat, pada akhirnya menyebabkan tujuan pada dunia menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam dunia. Islam tidak unggul dan sebaliknya, Barat lebih unggul dalam ilmu pengetahuan modern. Hal inilah yang membedakan ciri-ciri dari pendidikan yang ada di Barat dengan pendidikan di Islam. Selanjutnya, berikan solusi atau sumbangsih terkait dengan perkembangan pendidikan Islam di dunia. Kita tahu perkembangan pendidikan Islam di dunia ini kalah dengan pendidikan di Barat. Oleh karena itu, menurut saya terdapat 8 solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, langsung saja. A. Pembentukan insan yang saleh. Yang dimaksud dengan insan saleh adalah manusia yang mendekati kesempurnaan. Dengan kata lain, pengembangan manusia yang menyembah dan bertakwa kepada Allah. Insan saleh beriman dengan mendalam bahwa ia adalah khalifah di bumi. Ia mempunyai risalah ketuhanan yang harus dilaksanakannya. Oleh sebab itu, ia selalu menuju kesempurnaan itu hanya untuk Allah saja. Salah satu aspek kesempurnaan itu adalah akhlak yang mulia. Yang B, keterpaduan. Apa sih keterpaduan itu? Oke, langsung saja ya. Kurikulum pendidikan Islam hendaknya bersifat terpadu antara komponen yang satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut sebagai integritas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam haruslah memperlakukan individu dengan memperhitungkan ciri-ciri kepribadiannya, seperti jasadnya, jiwanya, akalnya, dan rohnya.
yang berkaitan secara organik berbaur satu sama lain, sehingga bila terjadi perubahan pada salah satu komponennya, maka akan berlaku perubahan-perubahan pada komponen yang lain. Yang kedua, pendidikan Islam harus bertolak dari keterpaduan di antara negara-negara Islam. Ia mendidik individu-individu itu supaya memiliki semangat setia kawan dan kerjasama sambil mendasarkan aktivitasnya atas semangat dan ajaran Islam. Selanjutnya yang C, kesinambungan atau keseimbangan. Pendidikan Islam haruslah bersifat kesinambungan dan tidak terpisah-pisah dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan itu perlu memberi peluang belajar pada tiap tingkat umur, tingkat persekolahan, dan setiap suasana. Dalam Islam tidak boleh ada halangan dari segi umur, pekerjaan, kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pendidikan Islam itu selalu memperbarui diri atau dinamis dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat atau D, keaslian. Pendidikan Islam haruslah original atau orsinil, yaitu maksudnya asli. Berdasarkan ajaran agama Islam seperti berikut ini. Yang pertama, pendidikan Islam harus mengambil komponen-komponen tujuan-tujuan, materi, dan metode dalam kurikulumnya dari peninggalan Islam. Yang kelima, bersifat ilmiah. Artinya, pendidikan Islam haruslah memandang sains dan teknologi sebagai komponen terpenting dari peradaban modern. Dan mempelajari sains dan teknologi itu merupakan suatu keniscayaan yang mendesak bagi dunia Islam jika tidak mau ketinggalan zaman. Selanjutnya bersifat praktikal. Kurikulum pendidikan Islam tidak hanya bisa bicara secara teoritis saja, namun ia harus bisa dipraktekkan. Selanjutnya kesetiakawanan. Pendidikan Islam harus dapat menumbuhkan dan mengukuhkan semangat setia kawan di kalangan individu dan kelompok. Yang terakhir, keterbukaan. Apa sih keterbukaan yang dimaksud ini? Pendidikan haruslah membuka jiwa manusia terhadap alam jagat dan penciptanya, terhadap kehidupan dan benda hidup, dan terhadap bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Islam tidak mengenal fanatisme, perbedaan kulit atau sosial, sebab di dalam Islam itu tidak ada bedanya. Jadi maksudnya itu kita harus berteman dengan siapapun. Kita tidak boleh memandang dia dari ras apa, dari golongan apa, dari kelompok apa. Tetapi perbedaan antara manusia ini terdapat di takwa dan iman. Jadi setiap manusia itu benar, kita tidak boleh membeda-bedakan. Akan tetapi setiap manusia terdapat perbedaan. Perbedaan itu yaitu ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi saya sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.